Puji nama Tuhan. Kita ketemu lagi, saudara ya. Di hari ini kita boleh menikmati kemurahan Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, sehingga hari ini kita boleh bangun dan boleh menikmati kemurahan Tuhan. Dan kalau saya lihat memang betul yang dikatakan ini ujian, wajah-wajah kita ini wajah-wajah capek ya, capek asal dengan capek hati ya, capek. Tapi saudara yang kasih, itulah kehidupan. Kalau saudara tidak merasakan capek, saudara sudah mau mati ya. Kalau saudara tidak merasakan capek, saudara sudah tidak di dunia ini, sudah di alam baka sana. Ya, saudara, mengawali apa yang saya sampaikan bahwa saya pernah jajak pendapat ya. Jajak pendapat, ya kalau jajak pendapat kayaknya luas banget. Tapi saya tanya kepada jemaat yang saya layani per keluarga A, saya katakan kira-kira dalam hidup panjenengan, dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan pokoknya apa sih yang kira-kira yang paling berat? Masalah apa yang paling berat yang panjenengan hadapi ketika hidup menjalani kehidupan menjadi anak Tuhan? Keluarga A menjawab, mikir, bentuk biasa-biasa saja sih. Ada masalah yang sangat berat yang saya hadapi. Oh, puji Tuhan. Terus keluarga Mbah, dengan panjenengan sebagai adik janda, sebagai janda dalam menjalani kehidupan ini, kira-kira apa yang paling berat yang dihadapi dalam kehidupan ini? Oh, teman-teman, tidak ada, biasa saja, masalah yang biasa aja, tidak ada yang terlalu berat yang saya hadapi. Sudah 2 orang, 2-3 saksi, satu lagi. Kira-kira panjenengan apa yang menjadi masalah yang terberat dalam kehidupanmu, dalam kehidupan Kristen? Gak ada, Om, serahkan aja sama Tuhan, Tuhan yang membela. Terus saya menjadi malu dengan pertanyaan saya. Saya pikir kan dengan hal itu saya pikir, oh ini jawabannya, oh saya mengalami ini, saya menghadapi seperti ini, saya menghadapi ini berat rasanya dan lain sebagainya. Saya pikir jawabannya seperti itu. Rupanya jawabannya tidak ada yang berat-berat amat. Nah, saudara, saya mau tanya sama saudara. Boleh dijawab, boleh dalam hati, boleh mikir dalam hati. Saudara, jujur kacang hijau, jujur saudara. Kira-kira dalam kehidupan saudara itu, dalam hati saudara, menghadapi masalah itu yang sangat berat, apakah ada masalah yang sangat berat yang saudara hadapi hari-hari saudara, sehingga saudara itu merasakan hidup ini berat banget itu? Coba kita dijawab ada atau tidak, terserah, mau jawab terserah, tapi saudara boleh tunjukkan dalam ekspresi wajah saudara atau pandangan saudara, mata saudara. Saya bisa melihat mata saudara, maksudnya hanya melihat, saya tidak tahu. Jawaban rata-rata biasa saja. Saya percaya iman dengan iman bahwa jawaban saudara biasa saja. Saudara, jadi begini, sesungguhnya saudara, hidup kita ini sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mau di desa, mau di kota itu, saudara dan saya tidak akan lepas memang dengan masalah, tidak akan lepas dengan masalah.
Yang di desa masalahnya sendiri, yang di kota masalahnya sendiri. Tapi dari survei yang saya sampaikan kepada saudara di dalam jemaat yang saya layani, 90% bahwa tidak pernah atau tidak berat-berat amat menghadapi masalah. Saudara yang di kota, dan saya pandang orang-orang yang luar biasa, cerdas-cerdas, saudara, saya yakin saudara juga akan begitu menghadapi masalah dengan pertolongan Tuhan. Tidak ada masalah yang sangat berat. Ada, ada banget. Ya, tidak ada yang sangat berat yang saudara hadapi. Karena hidup saudara itu sebagai manusia seperti apa. Dan semua orang itu mengalami. Kalau saudara saat ini ada masalah dan saudara merasa putus asa sehingga lelah dan menghadapi kehidupan ini, saudara ingat, saudara malu dengan orang lain yang di luar Tuhan. Mereka sama mengalami masalah yang saudara hadapi, bahkan lebih berat daripada saudara. Tapi saudara tetap tersenyum. Ada malah orang yang tersenyum setiap hari berjalan di sebelah kanan, itu sama kan double. Jadi ketika saya dan saudara melihat bukan itu ya, yang berjalan sebelah kanan senyum itu bukan. Artinya orang-orang yang mengalami di sekitar kita, ya saudara, dia mengalami lebih berat mungkin dari kehidupan kita. Kita pertanyaannya apakah ekonomi? Kayaknya nggak ada amat, saudara mengalami ekonomi yang begitu kan. Masalah keluarga, kayaknya nggak ada amat. Mereka sudah di luar sana banyak mengalami ekonominya sulit, hidup dalam perumahan yang elit dengan ekonomi sulit, terus di pinggir sawah, kan? Tapi mereka tetap tersenyum. Nah, saudara, ini mengawali bahwa hidup kita samalah yang di kota mau di desa, kita sama. Tinggal bagaimana cara kita menyikapi perjalanan hidup kita kepada Tuhan. Saudara, kembali kepada Markus pasal 10 ayat 45. Kita masih dalam rentetan bagaimana saudara dan saya datang atau dia datang itu untuk melayani kita. Demikian juga kita sebagai umat-umatnya, sebagai anak-anaknya, sebagai gerejanya juga datang untuk melayani dia dan melayani sesama. Yang terutama kemarin adalah melayani sesama. Ketika kita bisa melayani sesama, menganggap orang lain lebih pintar, menganggap lebih penting, lebih terkemuka, saya dan saudara itulah hamba yang benar-benar dicari oleh Tuhan. Saudara, dalam Markus 10 ayat 45 itu dikatakan, saya ulang lagi, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Hari ini saya akan menyampaikan bagaimana kita menyinggung, kemarin kita tidak singgung tentang anak manusia. Nah, anak manusia ini saudara, kenapa? Pasti kita pernah bertanya-tanya, kenapa Yesus Kristus itu mengaku, kenapa Yesus Kristus itu anak manusia? Nah, karena anak manusia juga datang bukan untuk melayani, anak manusia. Saudara, anak manusia, kata anak manusia ini muncul pertama itu di dalam Daniel pasal 7 ayat yang ke-13. Daniel pasal 7 ayat yang ke-13. Monggo yang bisa tampilkan. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia, dan menghadap kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Kata seperti anak manusia. Saudara yang dikasihi, kata anak manusia ini muncul adalah yang menunjukkan kepada suatu pribadi penyelamat, ya, pribadi penyelamat yang nggak apa-apa dia mendampingi saya di sini. Ada
pendoa yang luar biasa. Sudah betul, saya tidak pernah sama dengan Bapak di sini. Kalau ada anak kecil itu biarkan saja, nggak apa-apa. Yang ini tidak membahagiakan gitu. Kalau teriak-teriak, itu berarti amin, 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 teriak begitu kok. Respon. Kalau saya melihat jemaat tidur, saya juga tidak tegur. Betul, sudah. Kalau ada yang lebih ekstrim lagi, malah diambilin bantal sama Tuhan. Kalau saya melihat saudara tidur ngantuk, karena memang rata-rata di dalam gereja itu ada seseorang yang maaf, memang senangnya ngantuk di gereja. Nggak mau biar capek atau tidak, dia tetap pokoknya pasti ngantuk. Karena di rumah tidak bisa tidur. Dia datang ke gereja, hasilnya sepoi-sepoi. Dia mengalami insomnia di rumah, nggak pernah tidur. Jadi kalau di gereja sampai tidur, puji Tuhan. Jangan dibangunkan. Betul saudara, ini serius, tidak pernah saya bangun. Haleluya, kan begitu. Kadang-kadang kita kelihatan cuma puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Oh iya, haleluya. Gitu. Jadi anak manusia datang itu sebagai gambaran atau menunjukkan bagaimana nanti akan datang seorang tokoh penyelamat yang akan datang di zaman yang akan datang. Dan ini sudah dikatakan, sudah dipandang ditulis oleh Daniel bahwa akan ada seorang penyelamat di zaman yang akan datang yang lain dengan sebutan daripada penguasa-penguasa pada waktu itu. Sudah tahu, di dalam zaman Daniel pada waktu itu, penguasa-penguasa yang berkuasa di saat itu disebut bukan anak manusia, tapi disebut apa? Disebut binatang buas. Ya, bukan ya. Saya memang namanya buas, tapi ya betul. Dari ijazahnya saya pernah sekolah, tapi tidak pernah makan bangku sekolah. Dari SD, SMP, SMA sampai STLM, nama saya buas memang. Makanya saya kalau dibilang binatang buas, saya tersinggung juga sebenarnya. Karena memang nama saya itu buas cuma itu berubah. Saya baru ingat tadi, oh iya, opung itu kan yang opung itu kan opung purba. Ya, Bapak ngaku-ngaku sedikit sama mertuanya gembala. Ya, jadi memang buas. Tapi orang-orang penguasa pada waktu itu disebut sebagai binatang buas. Kan sudah sebutan-sebutan itu ada ya. Siapa itu? Anak Medan. Nah, kan gitu kan. Terus kalau yang itu yang keturunan pejabat apa TNI, anak Kolong. Nah, begitu kan? Anak Kolong. Terus yang lain yang baru saja ditangkap, anak Batak. Saudara kalau ngikutin debat para apologet pasti sudah tahu anak Batak. Rudi Simamora. Dia keberaniannya hebat tapi kurang bijak sedikit, terlalu berani dan menjelek-jelekan yang di sana. Nah, ini ditangkap lagi di Simamora, ya anak Batak. Terus apalagi anak Medan, anak Batak, anak Kolong, ini belum anak apa? Sebutan-sebutan. Nah, pada waktu itu penguasa pada waktu itu yang berlaku jahat dan keras kepada yang diperintah, yang dikuasai, disebut itu binatang buas. Maka ketika Daniel melihat bukan sesuatu binatang buas, bukan pemimpin yang kasar, bukan pemimpin yang jahat, tapi akan datang penyelamat, pemimpin yang disebut anak manusia. Gitu sih. Maka Yesus di dalam Markus 10 ayat 45, Yesus dengan berani, dengan tegas dia berkata, aku ini anak manusia. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Itu saudara. Jadi anak manusia adalah Yesus itu sendiri.
Yesus itu sendiri tidak disebut sebagai sesuatu yang jahat. Yesus datang bukan disebut sebagai sesuatu yang terkenal jelek, bukan. Tapi dia mengaku dia adalah anak manusia. Saudara, dalam Markus 10 ini, saya dan saudara dengan jelas Tuhan Yesus berkata bahwa dia adalah anak manusia. Dia anak manusia ini akan menyatakan, yaitu anak manusia itu datang sebagai pemimpin yang akan datang pada waktu itu. Dan ketika ia datang, dia adalah pemimpin. Yesus adalah pemimpin. Makanya sering bertanya kan dari orang sebelah atau saudara kita, mana Yesus mengaku dia adalah Tuhan? Saudara, ada jawabannya begini. Nah kalau dia Tuhan, ngapain dia ngaku aku Tuhan? Kan begitu. Dia gua Tuhan, dia gua Tuhan. Tanpa dia ngaku dia Tuhan, dia tetap Tuhan. Seperti itu. Saudara tidak usah ngomong sama saya, itu Boas. Kalau memang Boas, kan? Saya Boas, tidak usah. Itu Boas. Aku di Boas loh, aku Boas. Tidak usah saya perkenalkan. Saya sudah dari kemarin udah kenalin. Terus saya bilang, siapa kamu? Aku Boas. Nggak mungkin saya, aku Boas loh. Bapak, Bu, aku Boas. Nang lu mau foto. Nah, sudah tahu dari dulu saya kalau nama Boas sama gitu kan. Bukan juga omongan. Yesus dia berkata langsung, karena anak manusia, aku ini datang bukan untuk melayani. Nah, dia datang, saudara, untuk menyatakan yang pertama yang dia datang adalah menyatakan sebagai manusia dalam kerendahannya. Yesus yang adalah pemimpin, Yesus yang adalah Tuhan, dia datang dengan segala kerendahannya. Bahkan dalam Filipi 2 dia datang dalam rupa manusia, rupa hamba. Bahkan dia sebagai persis benar-benar sebagai manusia yang turut merasakan segala kesedihan saudara, kesedihan kita sebagai manusia. Nah, saudara, inilah hebatnya Tuhan. Dia menolong manusia tidak datang dengan wujud binatang. Dia menolong manusia, dia dalam wujud sebagai manusia. Karena dia mau menolong manusia. Bagaimana dia menolong manusia? Terus dia wujudnya semut. Ya, nggak kelihatan lah seperti itu. Karena dia wujudnya, karena yang mau ditolong adalah manusia, dia datang sebagai rupa manusia. Karena dia turut merasakan apa yang saudara dan saya rasakan. Jadi kalau saudara merasa sedih dan kesedihan saudara sudah puncak-puncaknya dan saudara berkata, aduh, tidak ada yang tahu tentang saya. Bapak Gembala, menang saya nyinggung Sumatera lagi. Bapak Gembala tidak peduli sama saya. Tidak ada manusia sedikit pun yang memperhatikan saya. Saudara salah kalau ada orang yang berkata seperti itu. Tuhan itu pernah merasakan, bahkan lebih daripada itu. Saudara merasakan, sudah merasakan. Dia pernah ngantuk, tidur di buritan. Nah, kalau bilang buritan perahu, bisa bilang berbicara perahu, saya ingat kapal. Nanti saya di laut. Saudara, dia pernah ngantuk, dia pernah lapar, dia pernah marah, tapi bukan marah-marah. Marah itu boleh, saudara dan saya itu manusiawi. Karena Yesus saja pernah marah. Yesus pernah lapar, tapi bukan kelaparan dia, lapar. Dia pernah marah. Saudara dan saya pernah marah. Yesus pernah marah. Jadi saya tidak anti. Kalau dari jemaat yang anti melihat pendeta marah, itu harus belajar firman Tuhan. Pendeta harus lembut, tidak pernah marah, senyum-senyum terus begitu. Pendeta juga manusia sebenarnya. Kadang-kadang pendeta, ada jemaat lebih rohaninya lebih daripada pendeta. Tetapi intinya Yesus datang, dia tahu persis apa yang jadi kebutuhan manusia itu sendiri. Dia datang dalam menyatakan kerendahannya. Coba Matius 8 ayat 20. Matius 8 ayat 20. Karena sebenarnya saya lebih baik nunggu di situ daripada saya buka ada Alkitab begini. Saya baru buka, dia sudah muncul. Terus kalau saya di sini nanti saya bilang,
lupa pakai kacamata, nanti saudara lupa pakai kacamata. Nah, saya bilang bukan maksudku, bukan itu maksudku. Nanti saya bilang jemaat ini gila. Nah, terus dia bilang pendeta juga gila. Nah, jadi Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini salah satu bukti kesederhanaan, kerendahannya. Nah, dibandingkan saudara tahu kenapa ayat ini menunjukkan kerendahannya Tuhan atau Yesus datang sebagai manusia. Dia dibandingkan burung, dibandingkan serigala. Saudara tahu perbandingannya serigala sama burung. Saudara, jadi serigala sama burung. Burung saja punya sarang. Saudara dan saya, ya saudara yang pernah ke Israel, saudara pernah melihat, ada nggak yang monumen artinya rumahnya Yesus? Ada nggak pernah yang di sana? Ada nggak rumahnya Yesus di sana? Atau saudara lihat di Google atau lihat di YouTube, ada nggak ya rumahnya Yesus? Kayaknya kalau tempat kelahirannya ada mungkin ya, tapi rumahnya Yesus paling adanya rumahnya Yusuf ya, rumahnya bapaknya. Tapi kalau rumahnya Yesus kayaknya tidak ada. Tapi nanti dibuat aja. Tapi tidak ada saudara. Ini menunjukkan begini, betul-betul memang kalah dengan burung. Burung punya sarang saudara. Burung itu punya sarang. Serigala punya liang, punya lubang untuk beristirahat. Sarang. Burung punya sarang untuk beristirahat dari segala hujan, panas terik dan lain sebagainya. Tapi Yesus sebagai manusia pada waktu itu untuk meletakkan kepalanya saja tidak ada tempat. Saudara yang kekasih, kita ini masih bersyukur kepada Tuhan kalau kita bisa istirahat di tempat yang nyaman. Saudara bisa tidur di kamar yang di lantai atau di tempat tidur yang empuk. Apalagi kayak saya tidur di apartemen. Saya dan saudara masih bersyukur Yesus pada waktu itu tidak ada waktu untuk meletakkan kepalanya. Makanya ini bercanda ya serius. Makanya ketika dia tidur di belakang. Ketika dia berada di satu tempat, dia bahkan menyendiri di atas bukit, di berdoa. Tidak di rumah doa, di tempat yang terbuka. Saudara, tapi Tuhan tidak suka mengantuk, saudara. Ketika dia berdoa, justru murid-muridnya yang suka tidur. Iya, tidak tahan kamu bertahan 1 jam saja. Gitu, saudara. Jadi kebenaran firman Tuhan luar biasa. Dia datang dengan segala kerendahannya. Yang kedua, dia menyatakan penderitaan dan kematian. Markus 8 ayat 31. Jadi anak manusia, Yesus pemimpin yang akan datang, yang sudah datang itu, tapi dia datang bukan langsung menyatakan kemuliaannya, tapi dia datang dengan segala kerendahannya. Yang kedua, dia menyatakan ke anak manusia itu dengan penderitaannya dan kematiannya. Markus 8 ayat 31. Lagi jalan maka kayaknya salah ya. Tapi salah, bukan itu maksud. Tapi bukan saya yang salah catat di sini. Tapi baca saja Matius 17 ayat 9. Sorry kepada Paton, bukan saya. Matius 17 ayat 9. Sorry ya. Matius. Makanya saya salah, makanya I'm sorry. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi begini,
Yesus yang kedua datang itu untuk menyatakan penderitaan dan kematiannya. Anak manusia mana yang disebut anak manusia mana, atau manusia mana yang dia adalah Tuhan, rela menjelma menjadi manusia dan hidup sebagai manusia dan menderita sebagai manusia, dan lebih daripada itu bahkan rendah, menderita, bahkan sampai mati. Hanya Yesus, hanya Tuhan Yesuslah yang di dalam dunia ini yang menyatakan semuanya itu. Banyak tokoh di dalam dunia ini, di dalam kitab-kitab, bahkan di dalam semua kepercayaan setiap orang. Tapi hanya satu tokoh, yaitu Yesus itu yang adalah Tuhan, menjelma sebagai manusia, hidup sebagai manusia, dan sengsara sebagai manusia. Demi untuk siapa? Untuk menyelamatkan manusia. Cuma Yesus Kristus. Maka saudara bersyukur dari ribuan orang di perumahan sini, dari ratusan ribu, dari jutaan orang di Indonesia, saya dan saudara sudah termasuk orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan. Oh, haleluya. Ini anak kecil memulai tepuk tangan ya. Haleluya. Terima kasih, Dok. Makasih. Tuhan memberkati. Jadi hanya Yesus sendiri, saudara, dan saudara dipilih dari ribuan orang, saudara dipilih dari jutaan orang di Indonesia ini sudah percaya kepada Yesus. Ada banyak orang yang belum mengalami ini. Bahkan orang yang sudah mendengar kesaksian, mendengar Injil, tapi dia tidak mau percaya kepada Yesus. Karena apa? Tuhan belum berkehendak dalam dirinya, rohnya belum dijamah. Bahkan ada yang mengeraskan hati. Karena caranya Tuhan Yesus itu unik, saudara. Ada yang memang Tuhan kejar dia jadi anak Tuhan. Ada yang memang dibiarkan begitu saja. Ada yang memang dia mau percaya. Ini unik banget, unik sekali apa yang dilakukan oleh Yesus. Makanya saudara bersyukur, sekarang saudara jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen, jangan lagi jadi pendeta, jadi pelayan. Itu saudara bersyukur kepada Tuhan. Bayangkan saudara, kalau saudara dilahirkan, maaf, di luar, tidak percaya Yesus, apakah saudara sekarang sudah berada di tempat ini? Apakah saudara mau mendengar kesaksian pendeta-pendeta? Atau apakah saudara mendengar kesaksian orang? Ayo percaya Yesus. Belum tentu kan? Sama dengan saudara ketika saudara dilahirkan Kristen, saudara ditawarkan untuk percaya kepada yang lain, saudara bentar dulu. Kan begitu kan? Bayangkan betapa keselamatan itu susah, betapa keselamatan itu sulit diterima oleh orang. Apa? Jadi ini saudara itu patokannya sendiri. Jadi patokan diri saudara ketika saudara ditawarkan, kalau kita sudah jelas ya, karena kita ditawarkan, kita sudah tahu kita adalah eklesia, yang hidup dalam kegelapan, keluar dari dalam gelap kepada satu terang. Ya Tuhan, amin. Amin. Kalau saya masih di lembah karena saya sosani, yang tapi dipelihara oleh Tuhan, ini bunga bukan batu, sosani itu bunga batu. Di sini eklesia yang di luar dari kegelapan, saudara sudah menjadi orang-orang yang terang, yang sudah percaya kepada Yesus dan menerima keselamatan. Dan saudara bersyukur karena saudara sudah percaya kepada Yesus. Dari ratusan orang, ribuan orang, jutaan orang di Indonesia, saudara sudah percaya sama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, Dok. Kemuliaan bagi nama Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya seperti itu. Puji Tuhan, saya didoain dan rapi oleh Tuhan dengan hal yang luar biasa. Malaikat yang lagi menjaga saya. Puji Tuhan. Yang ke selanjutnya, iya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bukan perempuan ini laki-laki. Oh iya. Siapa? Lukas. Oh iya. Ucok. Ucok.
Iya. Ya, jadi yang selanjutnya anak manusia itu datang untuk menyatakan kedatangannya, dan kemuliaannya dan mendirikan kerajaannya sebagai hakim juga dia. Dalam Matius 16 ayat 28. Matius 16 ayat 28. Haleluya, haleluya. Haleluya, itu maksudnya haleluya, haleluya. Betul. Matius 16 ayat 28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Saudara, kalau kita baca ini dari grup sebelah, dia selalu bertanya, mana? Katanya sebelum tidak akan mati sampai Yesus datang sebagai raja. Nah, dia tidak tahu jawabannya aja. Saya kan saya suka pemerhati debat-debat begitu. Kadang-kadang panas sendiri, kan begitu. Panas sendiri. Tapi di situ artinya kedatangan Anak Manusia pada waktu itu Yesus datang, bukan nanti ketika dia datang menghakimi dunia dan sebagainya, ada yang belum mati. Oh, sudah tua benar, sudah ribuan tahun, sudah mati semua, kan bukan begitu maksudnya kan? Karena orang kadang-kadang nggak melihat konteks yang berlaku. Saudara, jadi Yesus sebagai Anak Manusia itu datang, nanti akan menyatakan dirinya di dalam manusia, dalam dunia, tapi juga dia akan datang sebagai Raja yang luar biasa. Nah, saudara, dia akan datang. Saudara, kita ini semua ini hidup ini di dunia ini kan, kita lagi menunggu sesuatu yang Tuhan akan datang. Maka ada lagu begini, kapan Yesus kembali, kapan Yesus kembali. Sama orang Ambon dilanjut, mungkin lusa atau di lain hari. Ya memang benar kan? Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Sesungguhnya kan tapi kan kelamaan. Mungkin lusa atau di lain hari. Saudara, hidup kita ini sambil menunggu kedatangan Tuhan. Amin. Saudara, di dunia ini semangat ini nunggunya sama nunggu Tuhan datang. Kalau Tuhan lusa dan di lain hari belum datang, kita yang datang duluan ke sana. Ini hari ini tadi malam ada orang Ambon juga di pendeta di Lampung namanya Daud Siom meninggal. Berarti kan teman saya, saudara rekan kerja, rekan di pelayanan di Lampung meninggal. Remeh, sederhana meninggalnya sudah dia sakit, tapi suatu kali untuk muntah di bawah rumah sakit. Memang datangnya dia yang justru lebih dulu datang pada Tuhan. Sudah, jadi hidup kita itu ya itu menunggu kemuliaan yang dinyatakan oleh Tuhan dalam hidup kita, menunggu kerajaannya itu dalam hidup kita. Kalau Tuhan belum datang secara langsung dalam hidup kita secara ini, kita yang didatangi secara pribadi. Nah, kita datang ke sana. Makanya saudara, ini sebenarnya sebagai suatu trik, sebagai suatu jalan bagi hidup saya dan saudara untuk menjalani hidup ini dengan yakin, dengan percaya dan benar. Jawaban-jawaban yang saya tanyakan oleh kepada jemaat yang saya layani, bahwa tidak ada masalah yang sangat berat yang dia hadapi. Karena apa? Karena di dunia ini hanya mampir minum, mampir ngumbe, hanya sementara. Kalau orang Jawa dibilang begitu, mampir ngumbe, ya enggak lah, ya makan-makan juga lah. Cuma bukan ngumbe itu bukan hanya cuma minum begitu kan? Ya yang lain. Bukan, tapi ini hanya bahwa kita itu lagi sementara, maka pergunakanlah waktu itu sebaik-baiknya. Saudara jadi jemaat, jadi pelayan Tuhan, benar-benar melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tadi seperti doa itu, bahwa kita dia datang di sini ini oleh pemimpin CB, kita bukan melihat siapa-siapa, kita hanya melihat Yesus. Yang pertama, kalau saudara melihat saya, saudara akan geli. Gila nih mungkin gitu. Tapi kalau saudara melihat Yesus,
Wih, karena ini ada dalam diri saya, itu ya. Itu Pak Bos memang ganteng manis, itu manis kayak orang Ambon manis. Ada beda, tapi orang Ambon itu lucu, bukan lucu sih anehnya. Ada orang Ambon dari Ambon datang kan, gitu. Dia lihat kereta api, besi merangkak cepat begitu, apalagi besi berdiri, besi berlari. Jadi dia kereta api itu dibilang besi merangkak. Berangkat saja cepat seperti itu, apalagi dia berdiri berlari. Kok lambat nyambungnya? Loadingnya agak lama. Pentium 3. Aduh, mungkin saudara nanti baru ketawa ketika pulang ke rumah. Oh iya, maksudnya begitu loh. Terus dia lihat tiang listrik, itu jemuran tinggi sekali. Gak nyambung lagi. Aduh, yang orang-orang Ambon banyak gak nyambung. Karena apa? Jadi operator jadi mau ketawa-ketawa nggak begitu. Tinggi begitu lihat apa? Tiang listrik sama tinggi sekali orang Jakarta punya jemuran. Kalau orang Toraja lain, neneknya istri saya itu dia ke kota. Dia beli es krim. Ini saya mau beli buat cucu saya. Antara kota dan desa itu berapa jam? 5 jam. Beli es krim contong begitu. Ya udah, nggak nyambung lagi saya. Ya udah cair sampai ke tempat kan. Nah, ibu itu baru ketawa juga. Ayah ini. Orang kalau mau lucu itu harus klop. Kalau cuma saya yang lucu suruh. Mau apa jadinya, saya cuma malu kok. Ya, kerising mailau. Ya, oke. Jadi untuk menyatakan kedatangannya, jadi saya dan saudara jadi orang Kristen itu bersyukur, saudara nunggu. Jadi saudara datang beribadah itu, ya ibadah dengan sungguh-sungguh. Saudaranya memandang Yesus. Tidak ada hal yang lain, saudara. Jangan pandang model-model kayak saya begitu. Jangan, pandanglah saya Yesus saja yang ada dalam diri saya. Makanya saya itu nggak berarti, tapi karena ada Yesusnya agak berat. Jadi berarti barangkali. Jadi berarti begitu. Oce itu, Oce itu gemuknya sama saya. Sebenarnya kalau hanya gemuk saja nggak begitu berarti. Tapi kan ada Yesus. Vero aja tergila-gila. Ini siaran langsung nih, saya siaran langsung gitu. Coba lihat nanti. Lihat ini saudara kalau mau lihat acara ibadah ini di Buas Jumanto Pombong. Saksikan di Facebook saya. Oh haleluya. Saya biarpun orang desa, tapi agak gaul sedikit. Karena saya mikir begini, bukan sok-sokan saudara. Saya ulang-ulang. Ketika saya siaran langsung di ibadah Natal, saya siaran langsung di mana-mana lagi kan. Saya kan akan tua. Nanti anak cucu saya kan pengen lihat saya nih. Jadi yo buat cuman toh ya. Bereng tuh FB. Oh iya, ganteng kali. Ganteng kali opungku ini. Porsinya itu tinggi semampai, semeter tidak sampai kan. Nah begitu supaya melihat ada rekam jejak saya di Facebook begitu. Maksudnya begitu, tidak pamer-pameran, bukan. Karena kalau mau menyimpan di handphone saya, RAM-nya cuma 2 giga. Dapat berapa sebenarnya? Tapi kalau di Facebook kan mau berapa giga masuk. Nah, Google tidak terhitung gitu loh. Seperti itu saudara. Mau lihat saya selanjutnya, lihatlah di Facebook. Wajib. Oke lah, kembali firman Tuhannya. Saudara, jadi Tuhan Yesus datang dengan sebutan anak manusia itu. Dia datang untuk menyatakan kedatangannya. Saudara dan saya lagi menunggu kedatangannya. Saya dan saudara lagi menunggu kemuliaannya. Dan saudara sedang antri untuk sampai ke sana. Makanya saya dan saudara senang
saya senang juga kalau khotbah tentang antri, saudara. Karena sudah ganteng-ganteng bagaimanapun saudara, mau cantik-cantik bagaimanapun saudara, saudara dan saya lagi antri nunggu panggilan. Betul. Makanya ada cerita orang Ambon lagi. Dia itu namanya siapa ya? Kalau orang Ambon itu apa ya? Pasti saudara sudah pernah dengar. Dia itu datangilah malaikat Tuhan gitu. Datangi malaikat Tuhan bahwa kamu antriannya nomor, pokoknya kamu inilah seperti itu. Nomor sekian ya antri. Nah, ya antri depan sendiri. Di depan sendiri bahwa tinggal sebentar lagi pasti dia akan mati gitu. Maka karena orang Ambon ini memang agak nakal begitu, begitu malaikat meleng gitu, nggak ada malaikat meleng sebenarnya dia buat saja lah, saya buat saja meleng begitu, meleng dia putar dia lari ke antrian belakang. Nah, udah terang-terang dia seperti itu, nah tibalah panggilan, silakan maju, ya. Silakan maju. Si Bung satu ini dia senang sekali di belakang. Rupanya saudara, malaikat itu sebenarnya udah melihat si orang ini itu udah kelakuannya bagus dan lain sebagainya itu, maka sebenarnya dia itu bukan antrian yang paling awal. Karena apa? Sebenarnya antriannya dimulai dari paling belakang, kan begitu kan? Bila gilirannya, wah, pemanggilan bagi yang akan menghadap Tuhan. Oh, yang orang Ambon itu senyum dia. Saya paling belakang. Begitu dipanggil, silakan yang paling belakang. Mati dia. Kaget sekali. Oh, tapi saya ceritakan nggak sebegitu lucu karena memang saya bukan orang Ambon. Kalau saya orang Ambon, ya, tapi aku bukan orang Ambon, jadi memang kurang lucu. Tapi kalau pentiumnya tinggi dalam hal ini, ya saudara nyambung seperti itu. Nah, jadi saya dulu lagi ngantri sesuatu untuk sampai kepada kemuliaannya. Jadi kita gunakan sebenar-benarnya untuk datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan itu bukan nggak ada masalah, tapi saudara tetaplah setia. Makanya ada kata-kata yang tidak saya pernah lupa bahwa setia saja. Karena apa? Kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Kapan kita tidak tahu kita dipanggil Tuhan dan kita tidak pernah bisa mengelak bahwa kita akan menghadap di hadirat-Nya. Itu nggak tahu panggilan pribadi atau panggilan secara universal, global, maksud semuanya menyeluruh. Ya, kalau secara menyeluruh saudara saya panggilannya pribadi. Kita tong. Kalau di desa itu tanda orang meninggal itu pakai kentongan. Satu. Terus tanya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang meninggal? Wah, Cumanto. Nah, kalau udah begitu mau ngapain coba? Nah kan? Nggak ada yang tahu. Oke, mari kita gunakan kita setia. Nah terus gini, ada dalam Alkitab ini ada contoh-contoh orang-orang yang tidak mensyukuri apa yang Tuhan sudah kerjakan. Dia rela menjadi manusia, bahkan dia tidak meneladani daripada diri Yesus itu sendiri. Maka dia sayang kepada sesuatu yang ada di dunia ini mungkin lebih dari semuanya. Ada satu contoh, saudara, kita buka dalam Markus 19. Ayat ini sebenarnya ayat yang tidak asing bagi kita, tapi saudara kita akan belajar bagaimana menyikapi atau melihat contoh orang, atau kita akan mengambil satu pelajaran kepada orang ini sebagai pemuda, ya, yang kaya. Matius 19 ayat 22, bahwa di dunia ini saya dan saudara itu harus melakukan teladan Kristus. Jadi jangan setengah dilakukan, setengahnya tidak. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu,
Pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Dalam kisah pemuda ini, dia datang kepada Yesus, guru yang baik, dengan cara bagaimana supaya aku selamat, ya, pokoknya seperti itu. Maka dia menjawab, kamu harus lakukan ini, jangan membunuh Taurat seperti itu. Hormatilah orang tua. Sudah itu itu kacang-kacang kaleng-kaleng, benar itu kan? Sudah saya lakukan semua. Jangan membunuh, jangan bersilah. Wah, saya nggak pernah. Terus jangan mencuri, enggak, saya kaya. Jangan ini, jangan itu. Semua dia udah lakukan. Maka ada satu pertanyaan. Yaudah sekarang ada satu jawaban Tuhan. Yaudah kalau itu sudah semua, sekarang jualah semua milikmu. Jual segala milikmu dan ikutlah aku. Saudara, kalau dan jawabannya seperti itu. Ketika dia mendengar perkataan itu, dia pergi dan dengan sedih karena hartanya banyak. Artinya dia tidak menuruti apa yang menjadi syarat-syaratnya, yang tinggal satu syarat yang dia lakukan. Saudara, kalau dia orang Ambon, karena saya lihat yang operator itu pasti orang Ambon. Kalau dia orang Ambon dan dia tahu bahwa Yesus juga orang Ambon, marganya misalnya tadi marganya Kristus. Nah, pamnya Kristus. Kalau dia tahu begitu, orang Ambon itu pemuda ini pasti akan oke, siap Bung, saya akan jual segala milikku. Pasti Yesus yang orang Ambon marga Dusi ini, dia akan ngomong, nggak jadi deh, saya cuma puji kamu. Ini pemikiran saya ya, Kalau pemuda ini dia berkata, oke, saya akan jual segala milikku. Saya yakin Tuhan Yesus pada waktu itu tidak jadi. Ini pemikiranku ya. Nggak jadi, ngapain suruh jual? Karena apa? Yesus itu tidak perlu tempat penginapan. Yesus tidak perlu makanan bekal. Tidak perlu sesuatu dipersiapkan semua dengan harta dari pemuda ini. Dia hanya berkata, yaudah semua, kalau memang benar kamu ingin selamat, ingin ikut aku, jual segala milikmu. Tapi ketika mendengar seperti itu, dia dengan sedih dan tidak jadi menjual miliknya. Saudara, kalau dia hatinya benar-benar ingin menyenangkan hati Tuhan dan mengikuti syarat yang Tuhan Yesus katakan, dia akan jual. Dan saya yakin dia tetap punya harta. Tapi dia milih, waduh sayang benar ya. Nah, saudara dan saya, kita dari hal ini belajar bahwa manusia itu, kalau hal-hal lain yang berbau-bau rohani, setia ya Bung, Bung lagi ya, aduh saya ini ntar dicegat sama orang Ambon. Kalau soal kesetiaannya, iya, ke gereja setia, iya, bayar perpuluhannya, iya, nggak apa-apa, karena ini seperti itu. Bahkan saya tadi ketawa sama Bapak Gembala. Bapak Gembala tahu, iya, kotak perpuluhan ini mewakili Bapak Gembala, mewakili Bapak Gembala kecil. Kenapa kecil? Jadi nggak begitu perlu, nggak begitu butuh amat, gitu ya, saudara. Ini saudara, kalau sebagai jemaat lihat kotak perpuluhan kecil, saudara nggak takut datang ke gereja. Tapi kalau perpuluhannya kotaknya gede, aduh, itu kan begitu. Jadi kecil-kecil begini, sudah ini mewakili bahwa saudara sebenarnya tanpa perpuluhan saudara, gembala juga nggak peduli amat. Begitu, enaknya melayani Tuhan, enaknya jadi jemaat yang gembalanya nggak peduli amat. Betul saudara. Walaupun saya di desa, saya kalau khotbah perpuluhan kayaknya nggak selama saya hidup melayani sudah berapa tahunnya, saya mungkin hanya satu kali atau mungkin nggak pernah mungkin ya, kan pernah juga saya sampaikan karena ada pertanyaan. Karena apa? Mau ngomong apa tentang perpuluhan sama jemaat yang saya layani, maaf, lebih banyak berkatnya saya daripada jemaat. Loh betul saudara, saya terus terang. Jadi kalau saudara, kalau apalagi di Protestan, jemaat yang mendukung gembala, pendeta kan, ya fasilitas apa semua. Tapi kalau di GBD ya tidak, terutama GBD yang saya lain di sana, tidak.
Malah justru jemaat yang sering saya bantu. Begitu datang malam-malam, saya dengar ada suara di perutnya jemaat dulu. Waduh, Mbak, belum makan tuh Mbak. Tereng. Waduh, tereng. Saya diam-diam, istri saya udah tidur. Saya lihat di beras, tempat berasa. Saya ambil kresek itu bahasa Inggris. Kresek itu plastik gitu. Saya ambil 5 kilo. Wah, diam-diam bayar bawa pulang. Itu saudara. Saya sering jemaat datang nyambut Yotroni kepeng. Ini saya siaran langsung saudara. Kalau saya ngomong bohong, jemaat saya nanti saya pulang saya dibantai. Apalagi jemaat saya mungkin ada orang sana. Tapi orang Kupang udah meninggal. Untuk ini masih Jawa sama Sunda. Jadi nggak betul itu. Kalau saya bohong saya dipelang lagi. Saya ngomong ini siaran langsung lagi. Ada begini. Kenapa? Apa ada kelonggaran? Kelonggaran apa? Duit pinjam sudah. Harusnya kan pendeta yang dipinjemin meminjamkan. Tapi itu bukan itu, sudah sering kami lakukan seperti itu. Nah, kok saya bisa melantur sampai situ ya? Artinya kita jadi anak orang kaya, yang orang muda yang kaya itu. Yesus itu bukan nggak perlu amat harta manusia, karena dia itu datang tidak perlu itu. Tapi pemuda ini nggak tahu di-prank sama Tuhan, dia itu nggak sadar kalau di-prank sama Yesus. Rupanya Yesus kok nge-prank sebenarnya. Pada waktu nggak tahu di-prank sama Tuhan Yesus. Dia takut, terus dia sedih karena hartanya banyak, akhirnya dia tidak lakukan. Nah ini nggak sama. Saudara, ada banyak. Itu sebagai pelajaran bagi manusia. Saudara, tentang kesetiaan oke. Tentang membayar ini oke. Tentang ini. Tapi ketika diminta soal uang, ini beratnya bukan main, seperti dunia runtuh. Sudah, seperti dunia runtuh. Makanya orang itu kalau sudah dekat dengan Tuhan, sudah merasakan kasih kemurahan Tuhan, kelihatan dari sisi dia takut akan Tuhan atau tidak, dia setia sama Tuhan, benar-benar hidup dalam Tuhan atau tidak, ketika soal memberi ini sudah ada dalam diri. Tapi kalau dia ngaku saya dekat dengan Tuhan, saya mendapatkan bisikan dari Tuhan, saya mendapatkan nubuat daripada Tuhan, tapi kalau untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk soal duit dia belum atau masih pelit, Allah itu bato itu. Bato itu bahasa Inggrisnya bullshit. Ngomong besar saja gitu. Itu bergabus. Cuma ngomong-ngomong gitu kayak ini ya, bergabus. Cuma begitu. Jadi nggak ada artinya. Jadi orang tuh nggak usah banyak ngomong. Kita itu dapat lihat ini orang itu sudah takut akan Tuhan atau tidak. Mau pendeta, mau jemaat, dia takut Tuhan akan atau tidak. Kalau dia soal keuangan tidak pelit sama Tuhan. Tapi kalau masih pelit, sudahlah tanda tanya. MNK, bukan PKM, MNK, munafik. Seperti itu, udah kok tanyakan sama diri saudara, pikiran saudara. Kalau selama ini soal duit, saudara untuk Tuhan masih pikir yang bukan 7 kali lagi, 17 kali, saudara masih, atau orang-orang sama sendiri masih belum sungguh-sungguh sama Tuhan. Itu bukan berarti kita tidak memikirkan dengan pakai hikmat, bukan ya, tapi saudara tahu apa yang saya maksudkan. Nah, pemuda ini tidak masuk, tidak lolos dengan itu. Yang kedua, tentang pendeta juga. Pendeta, Matius 7 ayat 21. Ini nanti ada hubungannya dengan orang anak manusia ini, karena semua Yesus datang sebagai anak manusia, dia sudah hidup dalam kerendahannya, dalam kesederhanaannya, dalam pokoknya penderitaannya dan sebagainya. Tapi sebagai manusia, sebagai jemaat tidak melakukannya, sebagai pendeta juga tidak melakukannya. Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga,
melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kehendak Bapa di surga itu dia mengutus anaknya untuk menjadi teladan, untuk mengorbankan anaknya itu yang tunggal itu menjadi korban bagi manusia. Nah, orang yang manusia yang sudah menerima penyelamatan, penebusan daripada Tuhan, kalau dia tidak berlaku seperti apa yang dilakukan oleh Yesus itu sendiri, kehendak Bapa kan mengorbankan anak-anaknya. Yesus itu adalah teladan yang sesungguhnya. Kalau saya dan saudara tidak melakukan teladan yang sesungguhnya, saudara dan saya, terutama kita pelayan-pelayan, akan masuk kepada ayat ini. Kita hanya bisa berseru-seru, kita hanya bisa menyampaikan, bahkan bernubuat. Bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku melakukan mujizat demi namamu? Bukankah aku melakukan ini? Tapi Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau, pembuat kejahatan. Sudah selama saudara tidak meneladani apa yang Yesus katakan menjadi anak manusia yang hidupnya tulus, menderita dan lain sebagainya, tapi dia menjadi contoh yang sesungguhnya. Selama itu kita tidak melakukan kehendak Bapa itu, saudara dan saya jangan harap saya akan dan saudara akan masuk kepada kekekalan yang sesungguhnya yang sukacita. Saudara dan saya kalau tidak melakukan itu, ketika kita menghadap Tuhan, kita akan dibilang penyelamat. Aku tidak kenal. Saudara, alangkah sedihnya ketika saya dan saudara ketika menghadap Tuhan dan Tuhan berkata, aku tidak tahu, aku tidak kenal. I don't care. Saya tidak kenal kamu. Sedih saudara. Sedih sekali. Dan ini bayangkan sudah hidup saudara dan saya yang saudara dan saya sudah melayani Tuhan puluhan tahun. Dari orang remaja, pemuda, dewasa, nanti kita jadi opung-opung, nanti kita akan berhenti. Kalau selama di dunia ini, selama jatah waktu kita 70 tahun, 80 tahun, tapi endingnya bukan jadi ending, tapi justru malah ditolak Tuhan, alangkah sedihnya saya dan saudara. Bukankah saya dan saudara tidak mau melakukan seperti itu? Bukankah saya tidak mau mengalami seperti itu? Memang ketika saya dan saudara percaya Yesus, saudara dan saya diselamatkan. Tapi kalau saya dan saudara percaya Yesus dan masih diberi waktu untuk hidup, berarti kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Kalau saya dan saudara tidak melakukan keselamatan itu seperti orang itu, kita hanya berseru-seru, kita hanya berseru-seru Tuhan, kita hanya melakukan mujizat demi nama Tuhan, kita hanya melakukan ini, tapi sebenarnya saya dan saudara tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Sedih. Dan saya dan saudara jangan sampai ini terjadi dalam hidup kita masing-masing. Kalau ada tujuan selama ini tidak benar di hadapan Tuhan, mari sama-sama kita bertobat. Di hari Natal yang bersukacita ini, Yesus telah datang. Dia sudah datang. Dia sudah mengorbankan dirinya. Dia sudah mengambil rupa sebagai hamba, sebagai manusia. Jangan sia-siakan berkat itu. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan sudah berikan sama saudara, yang sudah saudara pegang. Lakukan itu sungguh-sungguh. Saya yakin jemaat Tuhan di tempat ini semakin hari akan semakin maju. Mungkin saudara akan berpikir, mungkin sekarang juga sudah mulai berpikir, Bapak Gembala dan jemaat-jemaat ini setelah penuh ini mau di mana lagi? Kan begitu, mau diapakan di gedung ini, kan begitu. Dia sudah pikir sendiri aja. Saudara pikir, aku juga gak mau mikir, saudara. Itu. Nanti kalau saudara lagi segini, ini sudah penuh nih. Ini sudah penuh ini. Ini perbedaan di kota dengan desa. Kalau di desa tempatnya luar. Tempat yang saya layani termasuk lebar itu 7,5 kali 18. Nah, ini 6 meter kali berapa? Ini sudah penuh. Berarti kan perlu tempat lagi. Pikirkanlah saudara untungnya. Nah, saya yakin kalau sudah bisa pertahankan itu, bahkan luar biasa apa yang disampaikan kemarin, penghargaan dari orang yang membawa jiwa. Wah, saudara, itu pertahankan, tarik jiwa-jiwa dari kegelapan.
Kalau itu bukan belum anak Tuhan, itu lebih bagus. Kalaupun anak Tuhan, minimal saudara, mereka yang tidak setia di sana, nah, gitu, jadi setia di sini. Bukan siapa menyuruh saudara untuk narikin jemaat lain, bukan, gereja, bukan. Tapi yang enggak setia daripada di sana ke kebaktian, mending kebaktian di sini, kan begitu. Nah, itu menarik jiwa-jiwa. Ada penghargaan luar biasa. Hadiahnya tuh luar biasa, bocor, luar biasa. Jadi itu menjadi penyemangat, dan saya yakin dari Tuhan tempat ini GBD Eklesia semakin maju. Dan hari Natal ini, di hari ulang tahun yang pertama ini, luar biasa. Ini pencapaiannya kalau secara manusia sudah luar biasa, betul sudah. Apalagi di kota, di perumahan, di komplek begini, itu pencapaiannya luar biasa. Kalau mau dicatat di MD Banten, mungkin hamba Tuhan di tempat ini masuk Nobel lah. Apa namanya? Apa ya? Jenis rekor apa? Muri gitu. Muri tapi Museum Rekor Indonesia. Udah baru jadi kembali, sudah jadi bendahara lagi. Itu pencapaian luar biasa, saudara. Betul. Untuk mencapai jemaat seperti ini, saudara bisa datang. Wah, itu luar biasa. Betul, makanya saya melihat sesuatu yang selanjutnya akan kembali maju. Saudara tambah setia, tambah semangat, manis. Oke. Haleluya. Tuhan memberkati. Saya simpulkan saudara, jadi anak manusia datang. Ini menggenapi judul ini, tema kita Come to Serve, ya. Datang untuk melayani. Manusia datang untuk melayani. Yesus itu datang sebagai raja. Dia adalah raja, dia adalah Tuhan, tapi dia datang melayani. Kita sebagai umatnya yang sudah percaya Yesus, kita juga datang bukan untuk dilayani, kita juga melayani. Wujudnya, lakukanlah kepada saudara-saudara yang lain, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, tarik, sampaikan supaya mereka juga percaya kepada Yesus. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya yakin tempat ini bukan lagi seperti ini terus, bukan, tapi akan lebih luar biasa, akan melihat yang luar biasa. Ini sudah luar biasa, tapi akan lebih luar biasa lagi. Kiranya Tuhan Yesus yang luar biasa memberkati saudara. Kiranya Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita. Akan